Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita para peserta Akademi Puisi Multimedia. Pada malam ini adalah edisi pelatihan membaca puisi di depan kamera dan persiapan membuat video. Oke, edisi kali ini adalah pelatihan membaca puisi di depan kamera, sekaligus persiapan membuat video puisi dengan tema doa untuk bangsa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, membaca puisi di depan kamera berbeda dengan membaca puisi di depan langsung di depan hadirin di panggung atau di tempat-tempat tertentu yang ditonton langsung oleh para hadirin. Bila di panggung atau di tempat yang langsung ditonton oleh hadirin, orang menontonnya dengan jarak jauh, ya, minimal ya, adalah 2 meter. Oleh karena itu, semua mata memandang kita dari jarak jauh. Begitu juga suara. Suara didengarkan orang melalui loudspeaker. Ya. Kemudian oleh karena itu seorang pembaca puisi harus menyampaikan pembacaan puisi dengan suara lantang. Suara lantang, ya kan, sehingga suaranya dapat didengar oleh penonton yang dari jarak jauh itu. Begitu juga geraknya. Seorang pembaca puisi di depan hadirin, dia harus menggunakan gerak yang lebih luas, ya. Sementara di kamera gerakan tidak perlu melebar, ya. Gerakan itu adalah gerakan yang ada di layar ini. Sekarang saya bergerak, kalau saya begini, maka tangan saya akan terpotong oleh layar itu, nggak kelihatan. Jadi geraknya itu sebesar kamera itu. Dan penonton, mata penonton itu adalah kamera itu, ya. Sementara pendengaran penonton itu ada di audio kamera kita. Oleh karena itu, ya, membaca puisinya tidak perlu berteriak-teriak seperti di depan hadirin yang jauh ditonton, ya. Jadi membaca puisi di depan kamera, suaranya diatur sedemikian rupa, ya kan? Yang penting emosional puisinya sampai, artikulasi intonasinya jelas, ya. Sehingga puisi-puisi kita tidak menjadi verbal dengan dinamik suara yang berlebihan. Bahkan dengan sedikit berbisik saja kita sudah didengar sudah terekam oleh audio kita. Itu untuk suara, ya. Kemudian untuk gerakan juga begitu, gestur kita tidak boleh melebihi layar, ya. Kalau kelas up, ya. Nah, kemudian geraknya juga nggak perlu seperti di panggung, ya. Kalau saya di panggung itu gerakan saya melebar, ya, agar penonton yang jauh terlihat. Dan gerakan di panggung, kalau di panggung kita lambat, ya, karena kalau di kamera lebih cepat. Berapa gitu kan? Karena ditonton langsung dari dekat. Kemudian ekspresi. Ya, ekspresi itu usahakan ada yang menatap kamera, ada yang menatap jauh dan sebagainya. Dengan ekspresi yang jelas, ya, sesuai dengan puisinya. Ya, saksikan seolah-olah yang penonton itu ada di depan kita. Nah, penonton itu ada di mata kamera itu, ya. Di kamera itu ada berjuta-juta orang yang nonton kita. Nah itu artikulasi, ya, artikulasi itu a, i, u, e, o, ya, itu harus jelas, ya. Aku, bila tiba waktuku, ku tak mau seorang pun merayu. Itu artikulasinya harus jelas. A, i, u, e, o-nya harus jelas, ya, artikulasi. Intonasi, ya, intonasi juga harus jelas, ya, sehingga dapat membedakan setiap kata-kata yang kita ucapkan. Intonasi itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh puisi. Salah intonasi, salah artinya, ya. Selamat malam Tuan, selamat malam Tuan, selamat malam Tuan. Itu udah lain artinya.
tiga intonasi dengan kalimat yang sama, artinya bisa berbeda kalau intonasinya berbeda. Oleh karena itu, membaca puisi bukan sesuka-suka hati kita, ya. Sesuka-suka hati kita. Membaca puisi itu adalah bagaimana suara menjadi mediator dari puisi itu. Ya kan? Jadi kalau ibarat mengendarai kendaraan, kita ini adalah kendaraannya. Tubuh, suara, dan sebagainya kita kendaraan. Dan kitanya pengendaranya. Puisinya itu apa? Puisinya itu jalan. Apakah bisa kalau jalannya lurus kita belok kiri? Tentu tidak bisa. Jalan menyuruhnya belok kanan, maka kita harus belok kanan, menurun dan sebagainya, berbelok dan sebagainya. Seorang yang jago mengendarai sepeda atau kendaraan yang lain, ketika dia belok kiri, tidak terasa dia belok kiri. Ketika dia menurun, tidak terasa dia menurun. Tiba-tiba sudah menurun saja. Ketika mendaki juga seperti itu. Ya kan? Begitu juga baca puisi. Seorang pembaca puisi harus bisa memanage emosionalnya. Kapan dia marah, kapan dia sedih, kapan dia tenang, kapan dia hening. Nah, itu tugas si pembaca puisi. Ya. Jadi yang harus diingat adalah membaca puisi tidak bisa sesuka-suka hati kita. Puisi itu adalah jalan. Kita harus patuh kepada jalan. Ketika jalan suruh belok kiri, maka kita belok kiri, belok kanan dan sebagainya. Itu baca puisi. Membaca puisi adalah kita menjadi mediator dari puisi itu. Sehingga kita harus menyampaikan maksud puisi itu. Ya. Nah, oleh karena itu, pasti akan berbeda-beda cara orang membaca puisi kalau dia menggunakan mengikuti kehendak puisi itu. Tapi apa yang terjadi? Ya? Kenapa orang membaca puisi jadi sama? Dari baca judulnya, isinya, ya, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh. Kayak gitu, itu bukan baca puisi. Mengalun-alun kayak gitu, nah, baca puisi nah seperti itu. Membaca puisi itu menyampaikan apa yang dimaksudkan puisi. Ya. Jadi itu Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku. Ya, nah itu. Jadi Tuhanku, nggak perlu gitu ya, mengayun-ngayun dan sebagainya. Ya kan ada juga ada beberapa ibu udah saya tunjukkan cara baca puisinya, tetap aja dia mengayun-ayun baca puisinya. Perasaan kalau sudah biasa baca puisi seperti itu nggak puas kalau baca puisinya diayun-ayun gitu. Baca puisi seperti Diponegoro, ya kan, berselempang semangat tak bisa mati, kayak itu nggak perlu lagi. Jadi baca puisi ini, rumus membaca puisi ini, kalau kita tidak mampu memahami isi puisinya, setidak-tidaknya kita maksud tahu kata-katanya. Batu, ya, batu itu benda mati yang keras. Itu membacanya berbeda dengan air yang mengalir. Ya kan, membaca angin itu berbeda. Ya kan? Nggak bisa semua kata-kata kita bacanya sama. Di bawah, di atas, jatuh, berdiri, berjalan, itu berbeda cara bacanya. Orang yang berdiri dengan orang yang berjalan, itu berbeda membacanya. Dia berdiri. Dia berjalan. Jadi kata-kata yang kita sampaikan itu seolah bergerak. Jadi itulah membaca puisi itu, bagaimana dengan kata-kata kita sampaikan itu, orang terbawa dengan irama kata-kata itu seolah orang menyaksikan apa yang kita sampaikan. Jadi itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut pelatihan ini, saya tidak mau lagi dengar membaca puisi seperti abad 18 ya, 200 tahun lalu, 100 tahun yang lalu itu, ya, yang di alun-alun itu, ya, gitu. Jadi dulu ya, tahun 90-an ke bawah itu baca puisi itu, anak-anak murid kita suruh dulu begini, ya kan, baca judul apanya,
tangannya begini-begini, ya. Nggak perlu tangan banyak bergerak, ya. Mentang-mentang Tuhan itu di atas, tangannya di atas, ya. Nah, itu. Dulu saya ingat tuh ketika jadi baca puisi itu, juri baca puisi, ketika puisi di Penegoro, di situ ada serang, terjang, nah itu kan. Itu serang dia maju ke panggung, ke depan juri, terjang di terjangnya saya. Oh, itu mejanya sampai jungkir balik tuh meja ya. Jadi terjang itu bukan berarti terjang seperti kita menerjang. Ya. Kayak gitu. Jadi hanya simbol dengan suara saja. Serbu, serang, terjang, bangkit, terjangnya orang. Ya. Jadi membaca puisi di depan kamera, gerak tubuhnya diatur sesuai dengan frame yang ada, ekspresinya, ya kan, menatap kameranya. Jadi karena orang akan nonton wajah kita. Jangan sampai nanti pas di shot wajah kita melihatnya kemana-mana, gitu ya. Itulah kira-kira dalam membaca puisi di depan kamera ya. Iramanya apalagi puisi sendiri ya, itu dibaca dulu nih apa maksud, apa yang mau ingin disampaikan untuk puisi ini, ya. Ya, intonasinya harus jelas. Selamat tidur sayang. Selamat tidur sayang. Itu lain artinya. Salah intonasinya, salah artinya, ya. Kemudian hindari irama-irama zaman dahulu itu yang mengalun-ngalun, ya kan? Itu hindari itu. Sekarang baca puisi itu biasa-biasa aja, yang penting intonasinya itu jelas. Apa yang kita sampaikan itu jelas, gitu ya. Nah, terasa bagi ibu-ibu yang biasa baca puisi mengalun-alun, ya, ketika mendengar baca puisi yang seolah datar, dia nggak suka. Ya kan? Padahal itu yang benar. Nah, itu. Jadi kesimpulannya membaca puisi adalah menyampaikan peristiwa-peristiwa yang disampaikan puisi itu dengan menggunakan suara, ekspresi, ya, ekspresi dan gerak pembaca puisi itu. Nah, kalau salah dia menyampaikannya, salah makna puisinya. Kemudian nanti dalam membuat video, ya, usahakan boleh pakai kamera ya, pakai HP ya. Posisi HP itu landscape ya, landscape begini, jangan berdiri. Berdiri ini biasa untuk foto ya. Sekarang pun foto orang banyak landscape. Nah, landscape ya, kemudian pastikan cahayanya jelas ya. Kalau ibu-ibu ingin membuat syutingnya di luar rumah, kan banyak berisik dan sebagainya ya, sebaiknya bisa direkam dulu suaranya atau buat videonya lalu ibu rekam sesuaikan dengan ekspresi mulutnya ya. Tapi bisa salah satu ya, misalnya kalau saya biasanya saya rekam dulu suara saya, lalu setelah saya rekam suara saya lalu saya syuting di pasar misalnya. Nah, saya mengikuti suara yang ada di rekaman itu biar sama mulut dan ekspresinya. Nanti waktu diedit suara kita yang di ramai-ramai itu hilang, kita ganti dengan suara yang direkam tadi. Berarti si pembaca puisi mengirim video dan suara rekamannya. Nanti kita gabung dengan videonya, sehingga suara-suara yang berisik-berisik di jalan itu tidak terdengar lagi. Ya, kemudian pastikan cahayanya dan sebagainya. Kemudian agar videonya tidak monoton gambar ibu saja, ya boleh di-shot ibu sedang menulis puisi, sedang berpikir, itu di-shot ya. Pertama di-shot dulu sedang membaca puisi itu ambil close up setengah badan, ya, mungkin berapa bait setengah badan, kemudian ambil nampak seluruh badan, kemudian wajah saja segini, ya, terus dari jarak jauh sekali. Nah, itu untuk baca puisinya, mungkin bisa 2 atau 3 kali ya. Kemudian tambah juga namanya stock shot. Stock shot itu tambah-tambahan video ya. Nah, ambil juga ibu sedang menulis puisi atau sedang berpikir, merenung, seolah-olah melihat ekspresi ya. Nanti kita tambah nanti sehingga videonya jadi kaya gitu ya. Itu kira-kira sekarang kita biar hidup pelajaran-pelajaran kita hari ini, kita boleh sambil tanya jawab ya. Silahkan yang mau bertanya untuk pembuatan video baca puisi ini ya. Nanti akan saya tanya, dan ingat pertanyaan yang lain kalau belum bertanya jangan hidupkan mute-nya,
Silahkan kepada yang bertanya, hidupkan mute-nya sehingga terdengar oleh saya dan kita jawab ya. Mudah-mudahan pelatihan hari ini dapat menambah pencerahan kita dalam membaca puisi di depan kamera sekaligus persiapan membuat video puisi. Ingat ya, membuat ibu-ibu tidak kami bebani mengeditnya. Ibu-ibu hanya membuat mentahannya saja, kirim ke kita di email yang sudah diberitahu, nanti tim perluas yang mengeditnya menjadi bagus ya, dan sebagainya. Sebab kalau ibu-ibu lagi mengeditnya, nanti upah ngeditnya lumayan mahal juga itu ya. Kita yang bantu untuk mengeditkan video yang ibu buat. Silahkan kita masuk ke session pertanyaan ya, sesi bertanya. Siapa dulu yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Ratna Yendra dari Sumsel, Bang. Dari Ibu? Ibu Ratna Yendra dari Sumsel. Oke, apa yang Ibu tanyakan, Ibu Ratna? Ini, Bang, Ya. durasinya berapa untuk videonya, Bang? Ada batasan nggak? Sesuka-suka hati Ibu durasinya. Ya, Ada batasannya, Bang ya? Nggak ada batasannya, yang pentingnya yang wajar aja ya. Jangan sampai puisi Ibu yang pendek itu 3 jam pula durasinya. Ya. Oke, Bang. Terima kasih ya, Bang. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Durasi disesuaikan dengan puisinya, ya. Bebas saja, tapi ya standar puisi lah. Ya. Biasa 2-3 menit, ya maksimal 5 menit. Selanjutnya ada pertanyaan yang lain tadi dari Bu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari siapa? Toibah dari Palembang. Ya Bu Toibah. Misalnya Bang, untuk apa istilah kita, background. Atau latar namanya itu Bang ya, kurang ngerti. Background atau latar belakang. Boleh kita mengambil dari YouTube Bang ya? Itu boleh ya, boleh Ibu ambil background apa yang Ibu suka ya. Biasanya kami juga akan bantu mencarikan gitu kan. Kalau Ibu ada lebih baik lagi ya. Gitu, gitu. Bang. Tapi Jadi kalau nanti, saya menyarankan lebih baik Ibu menggunakan gambar sendiri. Misalnya Ibu sedang berpikir, sedang menulis, itu sehingga lebih banyak gambar kita daripada gambar orang lain yang kita ambil di YouTube gitu. Di YouTube tuh kita boleh hanya ngambil sedikit-sedikit aja tuh ya. Jadi ibaratkan kita tuh itu kita buat kita sedang berpikir, kita sedang misalnya ngelamun. Sedang melamun, merenung. Ya. Lama betul corona ini begini, ya. Bila lama, bisa gitu. Terus tulis, sedang menulis gitu. Nah, itu nanti dimasukkan di situ. Ya. Di video itu. Bang, masih ini apa bertanya seperti yang dikatakan Abang tadi, masalah gerakan-gerakan. Kalau saya kan puisi saya ini masalah apa keadaan negeri ini, Bang. Ya. Jadi tadi sudah saya coba-coba untuk membuat videonya. Yang gerakan-gerakannya itu kayaknya masih banyak melakukan tangan-tangan yang ke atas kayak itu. Ya, enggak perlu. Kalau ekspresi saja mata, tangan sedikit aja, negriku. Negri itu berarti yang di depan mata kita, gitu kan. Iya. Sedikit aja tangannya, berganti jangan terlalu sering bergantinya. Kalau terlalu banyak bergantinya malah jadi overacting namanya ya. Nah, gitu. Jadi disesuaikan aja kapan perlunya gerakan itu. Yang penting itu ekspresi wajah ya. Ekspresi wajah karena kamera akan mengambil wajah kita. Tangan seperlunya saja ya, nggak perlu langit, tangan ke atas gitu semua. Begini saja dah cukup ya. Tatapan mata itu. Tadi kan coba-coba ngerekam kayak itu di depan rumah. Tahu-taunya suara burung banyak. Banyak burung gereja terbang-terbang di pohon depan rumah. Jadi berisik oleh suara burung gereja, Bang. Ya, itu yang sering terjadi gitu kan. Makanya ada solusinya. Solusinya Ibu rekam dulu suara Ibu. Suaranya ketika Ibu mau buat video, lip sync aja, gunakan suara rekaman tadi. Nanti ketika kita edit, Ibu kirim video Ibu sekaligus dengan suara rekaman yang tanpa gangguan tadi. Itu solusinya ya. Gitu. Makasih ya, Bang. Oke, Bu Toibah ya. Oke. Ada lagi yang lain? Nih Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Ibu Helwia. Dengan Ibu?
Elwia Inhu. Helwia dari Indragiri Hulu, Rengat. Ya. Gimana Rengat. puisinya udah diedit? Tadi kan udah kirim ke Abang, belum ada ininya, Oh ya, koreksinya. ya malam ini kita koreksi Lambat ya. nanti kirimnya. Ya. Ya. Itu tadi seperti yang oke. Terus pertanyaannya? Iya, masih. Tentang videonya berarti hanya untuk memastikan berarti kita ngirim ke Abang tuh videonya mentahnya gitu ya, Ya, Bang, yang mentahnya nggak perlu Ibu edit ya. Ya. oh, berarti mentahnya kita kirim suaranya, juga rekaman suaranya, Ya. terus foto-foto yang kita inginkan. Ya, nggak perlu foto, harus video. Kalau foto-foto Oh, tuh jadi harus slide. video ya? Harus slide ya. Slide ya, kita ketinggalan kalau masih pakai slide ya. Oh, Jadi berarti videonya dan ya, rekaman suara. ya. Boleh ngambil video misalnya kan berada di sekolah atau di pinggir sungai gitu kan, Oh, boleh? boleh. Tergantung puisinya. Kalau Iya. puisinya memang harus ada sungainya, ya sungai di Indragiri Hulu itu Sungai Rokan ya, kan? Iya. Nah, tapi kalau tiba-tiba Ibu ngomong tentang Sungai Kapuas, Sungai Rokan ya Bu Soti Ah, nggak bisa. iya. Jadi sesuaikan ya, boleh. Di sekolah Oke. boleh, kalau Ibu bicara tentang corona, tiba-tiba sekolah sepi, Ibu ambil tuh sekolah yang sunyi itu, yang berdebu itu. Sunyi, ya. Ya kan, nah, itu bisa diambil gitu kan. Tiba-tiba ada seorang anak sekolah berdiri di situ, rindu dengan gurunya, temen nongkrong ada di situ, ambil juga bisa. Ya kan? Nah, itu. Jadi sebaiknya kita buat sendiri dari apa yang kita punya ya. Nah, terus dikirim. Kalau suara itu tadi solusi ya, solusi kalau membuat video suaranya berisik. Maka solusinya kita rekam dulu suara kita lip sync. Waktu kita bawa rekaman ya kita bersuara tapi ngikutin tempo suara yang ada di rekaman itu. Nah, nanti kita ganti suara yang waktu kita di video dengan suara yang kita rekam tadi agar jernih hasilnya. Nah, kirim ke kita ke email yang sudah kita tentukan itu. Ya. Jangan lupa ya posisi HP-nya jangan berdiri ya. Harus landscape ya. Nah, itu banyak yang salah tuh, berdiri itu nggak bisa kita pakai. Mengapa berdiri nggak bisa dipakai? Karena kiri kanannya jadi kosong. Iya. Ya. Nah, kalau kosong itu nggak bagus untuk videonya ya. Oke, Bang, terima kasih. Oke, Bu Helvia dari Indragiri Hulu. Iya. Masih ada pertanyaan yang lain? Oke ya. Ada permintaan ya, minta puisinya dibacakan. Dan ada berapa juga puisi yang saya bacakan malam ini ya. Satu ada puisi Ibu dari Jawa Tengah ya. Tadi hadir siapa Ibu tadi Jawa Tengah? Ibu dari Sragen. Yusipi Bang. Ya, Bu. Yusi Bang. Ya, namanya ada nih. Ya, saya bacakan puisi Ibu Josipi ya. Josipi ini sebaiknya judulnya jangan pakai rangkaian, Mutiara Syukur aja udah bagus, Bu. Ya. Mutiara Syukur. Karya Josipi Swasti Putra Utami. Rasa syukur bunga ketika putik menjelma kelopak adalah rasa syukurku ketika jiwa kelam bercahaya jadi kekuatan kalbu dalam kesesakan. Syukur dan sabar itu adalah sayap mengepak mengendarai bayu kehidupan. Sayap kanan adalah syukur, sayap kiri sabar. Jika patah salah satunya, maka jatuhlah kita. Purnama harapan menerangi bumi, hati, dan pikiran. Jangan mengeluh pada kehidupan fana. Jadikanlah rasa syukur agar kalbu tak terkurung hasrat. Di saat ketegaran
akan diuji, semua kebahagiaan duniawi diambil kembali olehnya. Engkau hadir memberiku kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan atas semua hal yang tak dapat dimaknai biasa. Aku mengajakmu memupuk rasa syukur itu seperti memupuk tumbuhan agar bangsa ini bermekaran cinta, orang-orang bersyukur. Sragen, Jawa Tengah, 2 Juli 2021 ya. Terima kasih, Bang. Oke, Bu Yusofi ya. Kemudian selanjutnya puisi Ibu Om Wiratmi dari Jawa Timur. Jantung Pertiwi, karya Umi Wiratmi. Ibu Pertiwi meronta lara, matanya dibelah duka. Indonesia jadi sumur air mata. Jejak leluhur dulu tapak emas, kini bagai cerita tahta terlepas. Jantung Pertiwi kehilangan detak tradisi, warisan moyang mulai tak berdegup lagi, wajah sejarah bagai kehabisan darah, jerit luka mengaduh di pangkuan bunda, menangis di antara karya bangsa tak bernyawa. Meski peluh kita sepait empedu, sebagai janji dan doa generasi demi norma luhur yang terkikis usia, jantung Pertiwi jadi harga diri, adat timur tetap harga mati. Segera ku hampar sejadah di ujung basmalah, tasbihku terurai pada pokok jantan pertama. Ya ilahi Robbi, sirami kami dengan embun ampunanmu, mengalir jadi telaga zikir, agar peradaban negeri tak tersingkir. Wahai sang pemilik hembus nafas, tiupkan semangat basmalah, ku tancapkan harapan pada merah putih, terkepal Indonesia berjajar budaya damai, biarkan senyum merebak di pangkuan Pertiwi. Tulang Agung 12 Juni 2021. Itu Bu Umi Wiratmi ya. Jadi Terima kasih, Ibu, Bang. ya itu saya tidak ada sedikit pun irama-irama yang mengalun-alun. Ibu hilangkan itu ya. Iya, yang iya, Bang. kemarin itu. Jadi sampaikan setiap kata-kata itu, emosinya ada di kata-kata itu. Ya. Jantung Pertiwi kehilangan detak tradisi. Ya. Jadi nggak bisa Ya, jantung Pertiwi kehilangan detak, hilang artinya. Itu penekanan-penekanan itu. Ya. Meski peluh kita sepahit empedu, nah, itu lembut ya, Bang. tapi dia menggigit gitu. Ya. Nah, ketika segera ku hampar sejadah, nah itu biasa aja datar. Segera ku hampar sejadah di ujung basmalah, itu biasa ya, tidak perlu diayun-ayun. Iya. Oke, Iya, ya, Bang. Terima kasih. Ibu Wiratmi ya. Ide yang Ibu kemarin menggunakan anak-anak apa itu bagus ya, jangan lupa itu. Jika itu kelebihan Bang. video Ibu nanti ya. Iya, ya, Jadi, Bang. Ya. Ibu Wiratmi ini adalah guru di sekolah luar biasa. Nanti beliau akan menggunakan pembacaan puisi ini, menggunakan muridnya yang menggunakan gerak-gerak itu untuk puisinya, itu bagus ya. Saya kira baru kalau ini terjadi, Ibu Wiratmi kira-kira pertama kali membuat video puisi yang ada penerjemahnya di belakangnya dengan gerak itu. Makasih, Bang. Oke Bu Wiratmi ya, udah tinggal buat videonya. Siapa lagi ya puisinya ya yang mau dibacakan? Ada puisi yang hadir sekarang siapa? Yang udah pernah ngirim puisi saya? Siapa? Mau. Siapa? Saya Herlina, Bang, dari Batam. Herlina udah lolos puisinya.
Udah dikirim ke saya belum, Herlina? Sudah Bang, sudah. Padula Bangsaku. Di nomor saya yang mana? Oh ya. Oke. Padulah Bangsaku ya. Iya Bang. Padulah Bangsaku. Karya Herlina Dwi Kurnia. Belajar pada laut, air, angin bersatu jadi simfoni alam. Camar menyanyikan kerinduan. Begitulah dulu bangsaku, persatuan jadi orkestra bangsa, nyanyian anak bangsa merdeka. Duhai, kini nyanyian itu sumbang. Anak bangsa kegagap mengeja sair kebersamaan. Sehingga kibar bendera persatuan mudah tercabik angin perseteruan. Belajarlah pada persatuan laut, kuat seperti karang, indah bagai camar. Padulah bangsaku. Batam, 27 Juni 2021. Oke, Herlina. Terima kasih. Ya, oke, sip ya. Ini ada Tadi puisi. Bang, Ya. maaf Bang mau nanya. Berarti tadi pas gagap itu kita harus rada rasa gagap gitu ya Bang? Kalau bisa, kalau nggak bisa jangan paksakan. Ya, Iya, karena itu. belum pengalaman baca puisi. Ya, Terus dan Bang itu itu baru, yang terakhir. dan itu baru saya yang baca puisi gagap itu, ya. Iya. Kalau bisa Terus bagus. Karena kan kalau seperti saya bilang tadi, kita membaca puisi itu adalah mengimplementasikan puisi itu melalui suara kita. Jadi sampai ke orang, oh tadi udah menyadari kan bahwa saya baca puisi sama dengan gagap tadi kan. Jadi orang udah sampai berarti puisi itu gitu. Itulah tugas kita menyampaikan puisi itu. Iya, berarti kalau baca puisi terakhirnya disebutkan juga kayak tadi ya Bang ya, Batam 27. Oh ya, disebutkan ya, karena itu pertama untuk menunjukkan siapa kita ya, dari mana kita, karena belum terkenal masalahnya. Atau menunjukkan dari mana, di mana puisi itu ditulis. Ya, dibacakan ya untuk pemula-pemula bagus ya. Tapi kalau penyair udah terkenal dia nggak perlu lagi baca itu. Ya kan, kalau kita usahakan baca itu. Terima ya. kasih banyak Bang. Ya, oke, untuk mengenalkan Iya, kita. Bang. Kemudian ada Ibu Siti Ramadona, ada orangnya? Hadir? Ada. Mana orangnya? Wong Kito, Galo. Kalau ada, kalau nggak ada nggak dibacakan puisinya. Ada dong. Nah, mana orangnya? Ini Bang. Oh iya. Oh iya. Ibu Siti Ramadona. Puisinya mau dibacakan? Mau. Oke. Oke. Mana judulnya Doa Kami Perisai Negeri atau Doa untuk Negeri? Doa Kami Perisai Negeri ya. Doa kami perisai negeri. Karya Siti Ramadona. Aku tulis sebuah puisi dari segenap hari yang sepi. Dari segala hiruk pikuk negeri ini. Virus-virus kian menjadi. Kematian jadi berita setiap hari. Hati yang perih, senandung duka yang lirih, detak kehidupan seperti terhenti. Di sini, di tanah pertiwi. Air mata duka di bumi kita, tangisan mengaung di penjuru tanah tercinta. Hanya kusemat doa-doa. Dari segala harap, aku bersimpuh di kakimu. Bentangkan aku menuju jalan kesabaran. Dan kini,
Dari semua tangisan yang mengharu, jagalah negeriku, Indonesia. Ya, Palembang tanggal sekian nggak tahu, itu nggak ditulis ya. Ya ditulis nanti ya di puisinya agar tukang editnya tahu dari mana. Oke, Ramadona tadi ya. Bang mau bertanya Bang, boleh? Siapa? Siapa itu? Dona dari Palembang yang tadi Bang. Ya, Dona Kitchen, Dona Ramadona. Ya, apa Dona yang ditanyakan? Jadi Bang, kita tuh disatukan videonya Bang ya. Misalnya mau sesuai hati kan, kalau misalnya kita kasih video misalnya 3 detik background di pasar atau background di sungai, kita satukan saja ya Bang ya, biar bisa diedit. Ya, boleh. Boleh nanti disatukan. ya boleh ya. Disatukan boleh, dipisah-pisah juga boleh, tapi dikasih keterangan. Puisi bait 1, videonya background-nya adalah di pasar. Puisi bait kedua, background-nya bagi dikasih keterangan. Kalau enggak nanti salah pasang oleh editornya ya. Ya. Disatukan saja Bang ya, biar sesuai. Ya, kalau mau disatukan boleh juga ya. Nah, Bang, kalau untuk audio itu bagaimana Bang sebagai background suara? Kalau sebelum masuk ke puisi kita kan ada intro. Ya, ada audio musik, carilah musik yang kalau ada musik sendiri yang tidak kena copyright ya, cari musik yang free. Ya. Bang, kelihatan pakai kertas nggak kalau kita baca atau? Ya, namanya baca puisi harus nampak teksnya, ya. Harus nampak. Teksnya harus nampak ya, nah gitu. Walaupun tanpa teks juga dibolehkan juga, tapi karena ini membaca puisi, jadi tampak teksnya nggak apa-apa ya. Lebih bagus teks itu jadi properti kita membaca puisi. Bang mau nanya lagi, nah pas saat membacakan itu kan misalnya sebelum kita bacakan ada background di pasar. Nah kalau pas saat kita membacakan boleh tidak misalnya di ruangan, tapi inginnya ditambahin background dari kalian Bang, kan kapan lagi pakai membuat puisi ini pakai background melambangkan dari logo ini Bang. Logo apa? Pakai dari logonya sih, dari logo Abang. Hah? Logo Perwas barangkali. Ya, logo, memang pakai logo Perwas, nanti kita ngedit semuanya. Ada. Ya, ada kan logo di samping atasnya itu kan maksudnya. Bukan sebagai background pas saat baca. Ya boleh, nanti asal nanti pakai kain hijau ya, atau kain biru. Nanti kita apa yang diminta nanti kita siapkan. Kalau sekarang kan background-nya lemari itu, nah, itu susah kita ganti. Tapi kalau background-nya itu warna biru atau hijau, itu bisa kita hilangkan warna hijaunya. Bisa jadi logo Perwas, bisa jadi pasar di situ, bisa kemana-mana gitu ya. Yang penting sesuai cahayanya juga bagus, sehingga ketika syarat membuat blue screen atau hijau, cahayanya harus kuat. Kalau tidak nanti tidak berhasil ya. Banyak juga yang nggak berhasil. Kemudian pakaian yang digunakan, kalau backgroundnya biru jangan pakai baju biru, nanti yang keluar cuma hidung matanya saja ya. Yang lain nggak kelihatan ya. Nah, itu. Tapi kalau dari Abang menyarankan background seperti itu atau langsung ke lokasi saja, tidak usah diedit background, saran dari Abang bagaimana rekomendasinya? Ya kalau bisa ngedit sendiri nggak apa-apa, tinggal dikasih disatukan ke editor ya. Tapi kalau tidak dipisah-pisah, dikasih keterangan. Puisi bait 1 ini backgroundnya pasar, apa video tambahnya pasar. Video kedua, puisi kedua backgroundnya ini, kasih keterangan di setiap videonya ya. Tapi jangan dikirim background semua ya, harus ada juga orang yang baca puisinya. Nanti cuma dikirim suara dengan pasarnya ya. Ya. Sip. Oke Bang, makasih. Oke. Oke, masih ada pertanyaan? Halo? Ya, halo. Ini ada puisi Bu Thoibah, tapi dalam bentuk apa nggak bisa dibuka nih. Dalam bentuk file harus bentuk tertulis ya. Halo? Ya, halo. Ya, Ya, ini Bu Marita, Pak. Ibu apa? Ibu Marita tadi. Bu Marita Mayudin, ya.
Ya, Halo, Bu. ya saya tanya background itu apa itu? Kain hijau tuh harus ada latar di belakang kita gitu. Apa? Nah, sekarang kan background Ibu sekarang itu kan batu bata itu. Rumah Oh, itu yang ya. nampak batu batanya itu backgroundnya. Ya. Kalau Ibu pasang kain hijau itu nanti di belakang itu, maka itu bisa kita ganti dengan masjid yang Ibu inginkan, dengan background-background yang lain, video-video yang lain. Nah, itu. Jadi Ibu nggak perlu datang ke masjid Samudra Ilahi itu. Ibu kasih aja video. Rencananya Pak, saya mau ke situ liburan. Oke, kalau mau ke situ juga bagus. Langsung Ya. di situ Ibu baca puisi juga bagus. Ya. Oh, langsung di situ. Nah, di situ juga boleh. Kan dekat tuh bisa 1 hari ke situ dari Sejunjung, 1 hari ke Painan. Oh ya, oke. Boleh kalau mau langsung ke situ, kalau aman ya. Tapi Oke. suara-suara itu orang rame itu ya harus Oh, kalau suaranya ramai, Ibu rekam dulu suara Ibu. Nah, nanti waktu Ibu buat video, suara itu Ibu putar, Ibu ikuti suara itu. Ya kan? putar suara, nanti kita baca puisi di lokasi gitu. Ya, Ibu baca puisi, putar suara Ibu ikuti suara itu. Oh, Misalnya ketika suara Ibu mengatakan masjid, maka mulut Ibu juga masjid gitu. Jadi sama, ketika disatukan nanti antara gerak mulut Ibu dengan suara rekaman tadi sama. Nah, nanti kita satukan. Ya kan? Nah, gitu. Atau bisa juga Ibu rekam dulu videonya di lapangan, nanti sampai di rumah Ibu rekam suara Ibu, tapi Ibu cocokkan mulutnya suara Ibu dengan ekspresi Ibu. Sehingga nanti sama antara suara yang direkam dengan mulut di saat buat video. Oh, bisa kita syuting dulu nanti baru rekaman atau rekam dulu atau bagaimana? Bisa kedua-duanya. Kalau saya lebih suka saya rekam dulu. Tapi kadang-kadang waktu kita putar di lapangan, suara yang kita putar itu nggak kedengaran karena berisik orang lain. Atau bisa juga Ibu videokan dulu, nanti bantu Ibu rekaman, Ibu lihat video Ibu cocokkan bantu merekam suaranya. Misalnya di video Ibu mengatakan aku, maka Ibu bilang aku juga betul rekaman. Kalau enggak sama nanti ngeditnya bisa terlambat-lambat. Ibu bilang aku, tapi suara Ibu terlambat gitu. Iya. Nah, jadi pandai-pandai Ibu lah merekam itu, bisa Ibu rekam suara Ibu dulu, lalu Ibu mencocokkannya buat video. Atau Ibu buat video dulu, waktu rekaman Ibu cocokkan rekaman Ibu dengan video Ibu. Ya. Jangan kami yang suruh mencocokkan, harus Ibu dulu yang mencocokkan, nanti kami satukan, tim Perwas. Karena ada siapa tuh Ibu itu, setelah dia buat video, dia rekam video suaranya, tapi dia tidak melihat videonya, dia rekam sesuka hatinya. Akhirnya ketika kami satukan, nggak cocok itu antara suaranya dengan videonya. Iramanya. Nah, jadi itu caranya. Ibu, kalau kita rekam dulu, Pak. Kalau kita rekam dulu, nanti kita bawa rekaman tuh dekat dengan kita. Suara Dekat, kedengaran. ya, dekat terdengar oleh Ibu. Ketika rekaman Ibu mengatakan aku, maka suara Ibu aku juga. Ya kan? Mulut Ibu sama dengan rekaman. Apa suara enggak dempet, Pak? Apa enggak suara enggak rekaman kan bunyi. Suara kita bunyi. Apa dempet gitu? Enggak, suara Ibu yang di video itu kita buang. Oh gitu. Ya, nanti kita edit, kita ambil suara yang di video, yang di rekaman. Suara Ibu yang direkam oleh video tadi kami buang. Kita ganti dengan suara yang direkaman. Nah, jadi yang terdengar nanti adalah video dengan hasil suara rekaman, bukan suara yang direkam di video, tapi suara yang Ibu rekam sebelumnya. Tahu Ibu, paham ya? Paham ya? Udah. Paham ya? Rencananya mau rekaman dulu. Oke, gitu. ya rekaman dulu. Ya. Baru ke masjid ya. Baru ke masjid dan Ibu ikutin rekaman itu. Ikutin aja suaranya, walaupun dempet di asli itu, tapi nanti kami buang suara Ibu yang di video itu. Kami ambil suara yang di rekaman, ya. Oh ya, sudah ada. Oke. Sudah paham Pak. Oke, Bu Marita Mahyudin dari Sejunjung. Ada pertanyaan lagi? Bang. Ya. Assalamualaikum Bang, masih mau nanya Bang. Ya. Bu Toibah. Ya Bu Toibah. Oh, Bang, masalah panjang bait-bait puisi itu, puisi saya itu kan yang berjudul Aku Menjaga Indonesia. Ya. Nah,
Tapi kalau itu baris-barisnya itu tidak sampai 5 baris dalam satu bait, itu masalah enggak Nggak kira-kira, Bang? apa-apa, itu kan persyaratan kita. Banyak yang nggak paham juga ini. Kan di situ persyaratannya maksimal. Maksimal itu paling banyak. Ya kan? Paling banyak satu bait itu 5 baris. Berarti paling banyak. Bukan Iya, Bang. harus 5 baris. Ya. Paling banyak 5 bait, bukan harus 5 bait. Bisa 3 bait, bisa 1 bait. Tapi Iya, Bang. paling banyak 5 bait. Ya gitu. Nah, Jadi, Bang, ya. puisi saya itu kan sudah saya kirim lewat Bu Rini. Berarti Ya. itu kan sudah sampai juga nanti dengan Abang kan ya? Enggak perlu lagi saya kirim dengan Abang. Nanti gini, kan Ibu masuk grup lolos, habis itu Iya. Ibu email ke koordinator, ya, lengkapi dengan profil singkatnya dan fotonya, ya. Nanti koordinasi dengan Ibu Yuni Mularsi, ya. Dikirim ulang, Bang? Dikirim ke mana, Nah, Bang? begini, langkah kerja kita, setiap peserta grup akan masuk grup lolos, ya Ya. kan? Setelah masuk grup lolos, maka puisinya dilengkapi dengan profilnya, di email ke koordinator. Nanti ada di arahan di grup biasanya, ya. Iya, iya. Nah, nanti tugas mereka setelah mereka kumpulkan semuanya baru kirim ke saya. Nah, untuk di layout, gitu kan? Tapi sudah ke Bu Rini enggak apa-apa kan, Bang? Oh, nggak apa-apa kalau Bu Rini, saya itu kan tugasnya untuk mengkoreksi, bukan iya. mengkoreksi sampai lolos. Ketika sudah lolos, itu udah tugas koordinator dikumpulkan koordinator, ya. Kalau nggak dikumpulkan koordinator, Siapa, Bang? hah? Koordinatornya siapa? Ibu Yuni Mularsi, Bu Yuni. Oh, masih Bu Yuni. Oh, Nah, iya, Bu iya. Yuni untuk kalau Ibu kan Sumatera Selatan kan? Iya, iya. Nah, itu grupnya di APM 4 kalau nggak salah. Nah, Iya, APM iya. 4 itu ibunya Ibu Yunarsi. Ingat ya, peserta yang tidak lolos, yang lolos tidak meng-email puisinya ke koordinator, itu nggak ada di buku nanti. Oh, Walaupun dia iya, sudah Bang. lolos. Karena nanti Iya, iya. pintu terakhir itu melalui koordinator, pintu finalnya ke Perwas untuk dibukukan. Iya, Bang. Oke, nah ini saya bacakan puisi Ibu Toibah ya. Iya, Bang. Oke, aku menjaga Indonesia. Aku menjaga Indonesia. Karya Toibah. Keserakahan itu seperti pohon yang merangkas. Daun-daun kering berterbangan dari hutan-hutan yang mulai habis. Negeriku adalah padang rumput yang hijau, tempat kami bersatu dalam cinta yang padu. Negeriku adalah kepak sayap burung-burung yang berterbangan hingga ke batas cakrawala. Betapa aku selalu rindu pada tanah ini, tempat aku mengikat janji pada pertiwi dan menjaga dalam doa. Tuhan, janganlah kami terus dikepung kepedihan. Oke, Bu Toibah ya, ini lupa. Akhir puisi harus ditulis nama daerahnya, tanggal, waktu, dan tempatnya ya. Oh iya, iya, iya. Karena di samping untuk mengenalkan siapa Ibu, juga sebagai panduan bagi editor. Makanya banyak editor, ini dari mana, karena kan nanti ditulis nih, Toibah, Sumatera Selatan. Kalau nggak ada keterangannya di sini, nanti nggak ada keterangan di cover YouTube-nya dari mana ya. Iya, Bang ya. Tulis Palembang, tanggal 1 Juli 2021 misalnya. Iya. Oke? Iya, makasih ya Bang. Oke, sama-sama Bu Toibah, selamat membuat video ya. Amin. Masih ada yang bertanya? Ya, jadi itu ya, baca puisi itu sama juga menulis puisi. Dari judulnya udah ketahuan benar atau tidaknya ya. Nah, jadi doa untuk negeri, ya itu udah nggak menarik ya. Jadi dari membaca judulnya udah salah, pasti akan membacanya akan salah. Jadi nggak zamannya lagi baca puisi seperti itu.
Biasa aja. Doa untuk negeri. Atau doa kami perisai negeri. Itu nggak perlu doa kami perisai negeri. Ya itu udah. Dari judulnya salah, biasanya di dalamnya udah salah. Begitu juga nulis puisi. Dari judulnya akan ketahuan itu puisi atau tidak. Yang hijau. Bang, saya Bang. Dari Tarakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa? Wijil Lestari, Bang. Bu Wijil, ya. Iya. Udah lolos Bacakan, puisinya ya? Iya, bacakan dong, Bang. Oh ya, Ibu Wijil, saya bacakan ini dari Tarakan ya. Bang, terus mau tanya, kostumnya bebas ya? Kostumnya disesuaikan dengan puisinya ya. Kalau puisinya itu cerita tentang duka, sebaiknya hitam-hitam. Jangan Ibu pakai kostum dangdut ya. Jadi sesuaikan dengan kostum puisinya. Ini karena ingin tampil di kamera, kostumnya dibuat yang gejreng-gejreng. Padahal puisi sedang berduka. Ya. Jadi disesuaikan dengan puisinya kostumnya. Kostumnya bebas, asal sesuai dengan puisinya. Oh gitu, iya. Terima kasih, Bang. Tolong dibacakan, Bang ya. Ya, kemarin judulnya udah diganti belum ya? Belum ya? Belum, Rintihan Anak Negeri ya? Masih Rintihan Anak Negeri ya, nanti cari judulnya yang lebih puitis. Oh iya, Bang. Rintihan Anak Negeri. Karya Wiji Lestari. Indonesia, dulu kau jamrut Katulistiwa, hutanmu paru-paru dunia. Lautan sumur kehidupan tak pernah kering. Gunung adalah pagar bumi perkasa, jadi pesona masa. Indonesia, dulu sejauh mata memandang, hamparan bagai taman sorga, tempat mata jiwa bermanja. Di setiap pulau, Tuhan titipkan harta tak habis dimakan usia. Indonesiaku, Indonesiaku, tapi kini kemana titipan kasih Tuhan itu? Belum saja tutup usia dunia, engkau bagai ibu tua lara. Ya Tuhanku, begitu banyak orang-orang berlomba mencuri titipan cintamu untuk anak zaman hingga miskin sebelum dilahirkan. Tuhanku, kirimlah kami anak-anak negeri yang dapat menjaga titipan kasih sayangmu. Hingga Indonesia kaya jadi kemilau anak-anak negeri dari masa ke masa. Tarakan 29 Juni 2021. Oke. Kerennya, Bang. Terima Ya, kasih. jadi ada rintihan di akhir-akhir itu Bu ya, bacanya ya. Iya, Bang. Nah, sesuai dengan puisinya. Oke. Ya. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu kelebihan ikut perwas di situ, puisinya dibacakan ya. Masih ada pertanyaan? Oh, ini Bang. Bu Marita Mahyudin mau dibacakan puisinya? Iya, sebagai contoh saya mau Malu-malu Bu Marita ya. Malu-malu ada kesempatan ini ya, puisinya dibacakan. Oke. Ibu Marita. Baca judul itu kadang-kadang bisa nama orangnya dulu, bisa nama judul puisinya. Seperti ini. Marita dalam karyanya Masjid Samudra Ilahi. Di dada samudra, di jantung Sumatera, berdiri rumah cahaya. Ada zikir dan doa. Masjid Samudra Ilahi namanya. Dulu ia pesona jiwa, banyak datang bersimpuh raga, berbunajat doa, atau melepas puja-puji mata. Lalu dunia maya menuliskan namanya. Sejak corona tiba, pesonanya berganti ketakutan. Masjid Samudra Ilahi dulu berlabuh harapan, kini terkurung kecemasan.
Wahai sang pemilik samudra cahaya, kami bersimpuh dengan debar harap, memohon kepadamu agar kami tak dikepung lautan kecemasan. Ya Allah, dengarkanlah keluh kesah kami. Sumatera Barat, 2 Juli 2021. Oke ya, dan dibacakan semuanya. Kalau Bu Helviah puisinya belum lolos, jadi nanti dibacakan. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Ya, masih ada? Bu Yuni senyum-senyum aja dah, Bu Yuni. Saya Bang, yang Pak Edi, Ya. dari situ Bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Puisinya. Mohon dibacakan Bang, suara putus-putus. Ibu, Ya. Bapak mana? Dari Bapak apa tadi? Pak Suito? Dari Pak Edi Suito ya? Siapa? Ya Bang. Dari? Ya Bang, suara putus-putus. Sinyal. Ya. Dari Tiga Pak Edi? Bang, Kepulauan Riau. Pak Edi Suito ya? Ya. Maksudnya Iya, apa Pak. tadi? Puisinya minta dibacakan? Oke. Pak, itu tikus curut, Pak. Bang, satu bait. Baik lemari di balik. Oke, Pak Edi Suito, saya bacakan puisinya ya. Badai segeralah usai. Karya Edi Suito. Sejak corona jadi badai di lautan kehidupan, bahtera negeri remuk di amuk. Layar terkembang dicabik, pantai harapan tertutup, mega hitam kecemasan. Bahtera kehilangan haluan, nakoda patah kemudi, orang-orang meratapi waktu, ada pula berharap berlabuh di dermaga impian. Berjuta doa memujuk Tuhan, bahtera jangan sampai tenggelam. Tiada badai yang tak selesai, begitu pula sangsai negeri. Kehidupan tersadai badai, segeralah usai. Bintan, 29 Juni 2021. Oke, Pak Edi Suito ya, puisi sudah dibacakan ya. Ya Bang. Ya, Bang. Oke. Makasih Bang. Mantap Bang. Oke. Ya, untuk contoh. Oke, Bang. Ya, ini kita rekam ya, nanti kita putar juga di YouTube. Oke, sudah pukul berapa sekarang? Punya saya Sudah Bang. pukul 21. Ada lagi pertanyaan? Punya saya Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari siapa? Ali Bang. Ya, Ali. Mohon dibacakan Bang puisi. Oh ya. Ali dari? Aceh. Dari Aceh. Katanya kemarin dari Medan. Iya Medan kan ininya aslinya. Iya. Bekerja di Aceh kan. Ali puisinya judulnya Sepenggal Harapan ya. Oke, saya bacakan ya. Sepenggal Harapan, karya Ali Arif Kusas. Bumi bagai ibu penuh luka. Matanya telaga air mata. Mulutnya tak lagi mampu menendangkan lagu kehidupan. Hanya rintih perih duka. Setiap rintik air mata duka adalah hujan kepiluan anak negeri.
menggenangi rajang mimpi tempat kita merajut angan. Di tepian air mata duka, doa jadi pengering kepedihan, jadi gunung harapan tak runtuh ketika angin cobaan menerjang. Pada sang pemilik air mata, sentuhlah raga anak negeri di sisi cahayamu. Taburi mimpi penuh kasih dan rindu. Tak kala bumi telah ternoda. Sepenggal harapan di balik bilah kerinduan. Rekatkan cinta tanpa kepiluan. Merajut hati, tersenyum menanti. Tak lagi rintih air mata duka menetes perih di dada. Lok Sumawe, 29 Juni 2021. Ya, jadi di sini fokus penjiwaannya, Bang. Oke, ya. Penjiwaannya ya, penjiwaannya jangan buru-buru bacanya karena. Ya. Makasih banyak, Bang ya. Oke, Ali. Kemudian Assalamualaikum, Bang. ada Ibu Melia Susanti hadir. Ada Bang ya? Assalamualaikum, Ya. Bang. Waalaikumsalam ya. Iya, minta dibacakan, Bang. Ibu Lindawati dari Palembang. Oh, ada Ibu Lindawati ya. Yang Iya, dikirim Bang. yang tadi yang Ibu Yuni Marsi ya. Iya, iya, Bang. Sudah saya japri ke Abang. Isinya judulnya Air mata duka negeriku. Air mata negeriku atau air mata duka negeriku? Air mata duka negeriku. Ini judulnya air mata negeriku aja. Tergores hati terluka kalbu itu, bukan? Iya. Iya. Ada duka menggores luka. Oke. Oke ya, saya bacakan ya. Iya. Air mata duka negeriku. Karya Lindawati. Tergores hati, terluka kalbu. Menatap negeri ada seperti tiada. Hidup seperti tak bernyawa. Rintihan terdengar menyayat, merobek telinga ketika bumimu terkoyak. Negeriku banjir air mata, tangisan, jeritan penghuni negeri. Semua melihat tapi terasa buta, berjalan terasa asing di rumah sendiri. Ingin berteriak. Sudah cukup semua derita nestapa. Lenyaplah korupsi dari bumiku. Lenyaplah teroris, lenyaplah corona di bumi ini. Lenyaplah kepedihan, penderitaan, dan ketidakadilan. Ini negeri kaya. Negeri penuh kesenyuman. Sekarang tanpa cahaya yang ada tangis dan air mata. Penguasa negeri, berpegang eratlah bersama kami, redam jeritan kami, hapus air mata kami, biarkan negeri tertawa lepas tanpa derita dan kepahitan. Hari ini, esok, dan nanti. Oke, Lindawati ya. Bu Linda, udah ya? Gimana Bu Lindawati? Iya, boleh nanya ya Bang ya? Ya. Nah, nanti kalau sana kita buat video, nah videonya itu kita, tadi kata Abang, nggak mesti, kalau saya nanti kirimnya pakai latar hijau aja, kain hijau atau kain hitam, nanti... Jangan kain hitam. Kain hijau ya? Kain hijau atau kain biru kalau mau dibuat latar belakangnya. Biru ya? Nggak, maksudnya tadi kata teman yang tadi sudah bertanya sebelumnya, kan bisa pakai apa logonya Perwas di belakang, jadi mudah ngeditnya. Ya. Boleh nggak sesederhana itu saja, nggak perlu kita ngambil video ke misalnya di keramaian atau di tempat-tempat umum. Boleh. Ya. Kalau Ibu pakai background hanya Perwas saja dari awal sampai habis monoton juga. Harus ditambah dengan video-video lain. Oh. Ya kan?
Nah, kecuali acara langsung seperti ini dari tadi, saya pakai logo itu dari tadi begitu aja ya. Iya. Kalau ini kan video puisi, jadi harus ada tambah-tambahan gambar yang lain. Apakah ibu sedang menulis puisi atau sedang merenung berpikir? Nah, itu nanti kita tambah-tambah. Ya, lihatlah video-video yang ada yang sudah ditayangkan di YouTube ya. Ya, Oh itu, iya. ya. Oke, ya makasih ya Bang ya. Sehat Oke, terus Bang. Bu Lindawati. Yuk, Bang. Saya juga mau Bang dibacakan Bang Siapa itu? puisinya. Iya. Yang Ibu mau dibacakan? Iya. Gimana cara membaca Ibu? Mau lihat puisinya Bang, puisinya Bang. Siapa? Siapa? Ibu Ibu mana? Ratna, Ibu Ratna. Bu Ibu Ratna, Ratna Yendra dari Sumsel. Bu Ratna Yendra ya? Iya, Judulnya? Corona Bang. Oke, Bu Ratna. Mana orangnya Bu Ratna? Sebentar Bang, Bu Ratna yang mana nih? sebentar Bang. Yang keluar Ibu Sabari ya? Oh iya, Bu Ratna. Bu Ratna nih di tempat tidur dia. Iya, Mau di tempat Zoom lapang, meeting di tempat tidur. Sumsel ya. Di tempat tidur atau di kursi itu? Di bawah kursi ya? Di bawah, Bang. Biar lebih santai. Lebih santai ya. Lebih luasa ya. Ibu Ratna luar biasa, wajahnya penuh bahagia, jauh dari kesedihan. Walaupun kadang-kadang orangnya juga sedih, suka sedih juga ya. Ya. Oke. Corona. Corona, karya Ratna Yendra. Corona, kau adalah Dracula, menghisap darah kehidupan, menghentikan detak harapan, meninggalkan jejak nestapa. Corona, kau curi jiwa dari sekalian raga, kau hempaskan di pusara tanpa iringan cinta, banyak pusara tak bernama. Corona adalah keluh kesah berjuta, terkurung di rumah ketakutan, terpisang dari genggam kerinduan. Tuhan, usirlah corona dari jantung kehidupan, jadikan cahayamu menyilaukan matanya, jadi ketakutan mereka, hingga pergi tak kembali. 4 Lawang, Sumsel, 29 Juni 2021. Terima kasih Bang. Bu, Bu apa tadi itu? Ibu Ratna. Ibu Iya, Ratna. makasih Bang. Ya, oke Bu ya. Iya, oke. Oke, jadi yang telah mendengarkan baca puisi tadi tidak perlu meniru saya baca puisi, tapi ambil bagaimana cara saya memanage emosi saya, menaikkan, turunkan dan sebagainya. Padahal saya baru saja membaca puisinya, apalagi ibu-ibu yang menulis puisinya sendiri, ya. Oke Bang, makasih Bang. Saya lagi Bang. Oke, ada Ibu, siapa ini Ibu Melia? Wirda Evani. Ibu Melia Susanti ini siapa ya? Ibu Wirda Bang. Wirda. Siapa? Wirda. Ya, Bu apa? Wirda. Ya, bagaimana Bu Wirda? Saya udah berusaha untuk mencoba membuat sebuah video. Ya. Tapi mungkin nanti akan saya kirimkan ke Abang apakah sudah sesuai dengan kriteria yang seperti yang Abang sebut tadi. Kemudian ya, terus saya juga ingin dibacakan puisi saya waktu itu udah Abang koreksi. Ya. Oke, ya untuk membuat video sebetulnya bukan kriteria, tapi arahan-arahan saja ya. Pertama buat video itu seperti ikutin aja arahan itu, ya kan. Ada ambil pertama dengan kamera yang posisinya lanskap, kemudian ambil setengah badan, ambil semua badan, ekspresinya dan sebagainya. Ya, dan untuk apa kan banyak video-video yang udah lolos ya, ikuti aja itu ya. Puisi Ibu mau dibacakan? Iya ya Bang. Hah? Biar jadi contoh. Wirda, Ya. ada nggak puisinya ya? Wirda. Kembalikan cahaya negeri. Wirda Hayati ya? Wirda Evani Bang.
Oh, di nomor saya yang ini nggak ada nih. Oh, Dikirim aja ke sini. oke. Tunggu Nah, sebentar. di nomor Pati? baru ya. Di nomor Oke. baru ya. Di nomor baru, yang nomor lama itu agak rusak. Saya kirim ke Bu Sabar ya. Pati. Oke. Ini Melia Susanti dari mana nih? Ada ya Ibu Melia Susanti? Yang puisi yang saya bacakan yang hadir aja ya, yang hadir hari ini ya. Teriakan Jiwa karya Melia Susanti dari Si Junjung. Ya, kalau nggak hadir ya orangnya. Oke, kembali kita diskusi lagi, ada pertanyaan. Halo Bang, Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Bang, saya Nusanti hadir Bang. Siapa? Melia Susanti. Melia Susanti. Susanti, tolong bacakan puisinya Bang. Teriakan Jiwa Bang. Oke. Makasih Bang. Oke. Melia Susanti dengan puisi Teriakan Jiwa. Oke. Teriakan Jiwa, karya Melia Susanti. Indonesiaku hari ini kembali menangis. Ingin berteriak lantang tentang duka yang merambah, tentang bencana berputik resah. Indonesiaku, kapan aku bisa bebas bercerita tentang rakyat kecil yang menghampiri dan tertindas di atas tanahmu yang kaya makmur. Di sini aku hanya bisa diam, membisu dengan jiwa menggigil, memeluk perih lautan duka, tak mampu membuat apa-apa. Ya Robbi, di bibir harap yang mencacap, ku bangun segunung rindu dengan irama penuh cinta. Sejahteralah Ibu Pertiwi. Aku percaya padamu ya Rabb, lentera kehidupan akan menerangi jiwa yang gelap dalam nadi keabadian. Si Junjung 2 Makasih Juli banyak ya, Bang. 2021. Ya. Oke. Makasih Bang. Ya, oke. Bang, puisi Bu Wirda udah di ini Bang. Oke. Kembalikan cahaya negeri. Nah, ini sudah sedia. Wirda Evani dalam puisinya Kembalikan Cahaya Negeri. Dulu, harapan jadi matahari kehidupan dari cahaya impian. Kini seperti pelita redup. Mencari damai, bagai mencari jejak dalam kelam. Negeriku berlangit kelam, anak-anak negeri kehilangan wajah cahayanya. Yang terdengar hanya rintihan duka. Bencana jadi musim mencemaskan kehidupan. Pada saat ini, aku membujuk Tuhan memberikan cahaya. Wahai pemilik cahaya, kembalikan cahaya wajah negeriku seindah purnama. Duri, 24 Juni 2021. Terima kasih Bang. Oke. Terima kasih Bang. Oke, selanjutnya ada permintaan. Saya jadi ingat jadi penyiar radio dulu ya. Penyiar radio itu membacakan kartu pilih pendengar. Ya. Baiklah, saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami akan bacakan kartu pilihan pendengar Anda. Berikut ini seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada dari Ibu Dwi Sri Sujawarti. Ada nggak orangnya? Ada Bu Dewi Sri Sujarwati? Katanya tadi hadir ya? Ada Bang. Oh ada. Oke, Ya. oke. Ini nanti puisinya di bawah puisi itu baru namanya Bu ya, jangan di bawah semuanya. Oh ya.
Di bawah judul maksudnya, Bang. Ya, Rindu Pelangi karya baru nama Ibu ya. Rindu Pelangi karya Dwi Sri Sujarwati. Bulan berselimut awan, renai hujan adalah tangisnya. Tangis itu tangis kita, waktu mengurung duka. Bulan sendu, rona senja kehilangan warna, langit harapan masih pekat. Rindu pelangi adalah kesia-siaan. Aku rindu indah pelangi, kehidupan, aneka warna hidup menghiasi dunia. Kini terlihat hitam, kelam, tersisa hanya cahaya harapan. Rinduku pada pelangi adalah kerinduan kehidupan setelah pelangi kan turun hujan. Hujan itu adalah tawa kita menunggu indahnya hari esok. Pelangi, kapan kau datang? Melukis cakrawala harapan hingga hujan birukan langit hitam. Boja, 29 Juni 2021. Oke, sudah saya bacakan ya semuanya ya. Oke ya. Bapak-bapak Ibu semua, puisinya sudah saya bacakan. Tidak perlu meniru seperti saya, tapi minimal mengambil inspirasi atau tentang bagaimana menghidupkan kata-kata ya. Membaca puisi itu menghidupkan kata-kata, tidak meliuk-liukkan kata-kata ya. Mengalun-alunkan kata-kata, tapi bagaimana caranya setiap kata yang kita sampaikan itu dibacakan sampai ke pendengar atau penonton ya. Tuh, semangatnya, emosionalnya di manage ya, berbeda dengan membaca puisi di panggung atau di apa, karena ini di video lebih diatur sedemikian rupa. Oke ya. Masih ada yang bertanya? Masih ada waktu kita berapa? Ya, masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Evi Leoni, Bu Evi udah bertanya Bu Evi Leoni udah belum ya? Bang, boleh nanya, Bang? Ya. Kalau baca puisi itu harus kalau nyanyi kan kadang ada pakai suara perut, suara dada, diafragma gitu kan, diafragma. Kalau baca puisi bagusnya biar lebih menghayati itu menggunakan bahasa pula suara mana ya, Bang ya? Yang bertanya siapa nih? Saya Bang Herlina. Nih tadi barusan habis ditotok jadi dimatikan videonya iya. ini. Iya, Bang. Ya, baca puisi itu ya kalau suara perut itu kan hanya untuk membantu pernapasan ya. Kemudian membantu membulatkan vokal kita. Nah, itu. Nah, caranya ya. Tapi kalau udah biasa, dia otomatis saja itu cara pengambilnya. Jangan mentah-mentah pakai suara perut dipaksakan. Aku gitu, jangan dipaksakan. Jadi yang nyaman aja. Nyaman aja membacakannya, yang penting yang disampaikan itu sampai ke penonton dan pendengar ya. Nah, kalau perlu menggunakan suara perut gunakan ya. Biasanya suara perut itu ketika saat-saat puisi yang panjang yang perlu pernapasan. Nah, itu kita menggunakan suara perut ya. Suara perut dengan disampaikan melalui tenggorokan ya. Sehingga puisi suara kita itu lebih bulat ya. Kalau menggunakan suara tenggorokan biasanya suara suaranya cepat parau atau tidak bulat suaranya. Jadi bisa. Memang baca puisi itu hampir sama dengan nyanyi. Ya. Bedanya kalau menyanyi puisinya disesuaikan dengan nada yang dibuat di lagu itu.
Baca puisi juga harus ada nadanya yang kita sebut intonasi itu. Salah intonasi, salah artinya. Tuh, kemudian juga ada saatnya kalau di lagu itu ada ref, ya kan? Nah, di puisi juga ada naik turunnya, dinamika namanya. Puisi itu harus berdinamika, jangan lurus-lurus saja. Ada naik, ada turun, ada naik gitu. Kalau saya biasanya dari rendah terus naik kata selesai biasanya. Tergantung puisinya juga ya. Oke, Bu Erlina ya. Terima kasih. Ya, Bang, makasih banyak. Oke. Bang, saya mau bertanya. Dari siapa? Pak Ali ya. Ya, Pak Ali. Bagaimana Pak Ali? Nah, ini kan berkaitan dengan pembaca puisi. Saya adalah melihat festival gitu ya. Ini jurinya bukan penyair. Jadi ketika ada kontra antara pembina puisi, ini kan ada nilai yang kurang gitu. Lima kan itu kan. Karena mereka kan tidak. Jadi bagaimana cara kita supaya ketika kita memberi masukan, juri tersebut mau menerima. Karena setahu kita kalau untuk festival dia monolog, harus juri yang berkaitan dengan teater, monolog. Jadi tidak ada nilai pro yang salah kan itu. Pro benar. Ya, itu memang bagaimana Bang menindaklanjuti seperti itu? Pertama sebaiknya Terima kasih. memang terima kasih sama. Sebaiknya memang juri baca puisi ya nah gini, penyair tuh ada penulis puisi, ada yang baca puisi. Ada penyair yang bisa baca puisi, ada juga penyair yang hanya jago nulis puisi. Nah, kalau untuk lomba baca puisi sebaiknya jurinya pembaca puisi atau penyair yang sudah biasa membaca puisi. Ya, kemudian disepakati jurinya. Nah, kemudian kalau ketika sudah sepakat, apapun keputusan juri nggak bisa kita ganggu gugat, ya kan? Karena kita sudah sepakat itu jurinya. Dan kemudian sepakat juga dengan aturan-aturannya. Makanya sebelum lomba diadakan biasanya ada laporan atau sambutan atau arahan dari dewan juri. Apa saja yang dinilai, kan? Nah gitu. Jadi itu biasanya Jadi tidak salah kita mengkritik mereka jika tidak sesuai ya. Karena memang kan kita ingin yang benar-benar penilaian itu sesuai dengan kriteria membaca puisi seperti apa kan. Yang salah sebetulnya adalah bagaimana mengangkat juri yang tidak sesuai, itu yang salah. Tetapi makanya di awal disepakati juri-jurinya gitu kan. Jurinya harus berdasar sesuai dengan kapasitasnya. Ya kan? Kalau enggak nanti enggak lari beda-beda penilaiannya. Jadi sebelum lomba diadakan didiskusikan dulu ya kan. Itu kesepakatan dulu jurinya siapa nih, apa latar belakangnya. Biasanya disebutkan tuh oleh panitia. Ini juri-jurinya. Sebab setelah lomba itu dilaksanakan, apapun keputusan juri memang ada itu aturannya. Keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Kayak gitu. Oleh karena itu makanya ada yang disebut technical meeting kan. Nah, di technical meeting itu didiskusikan. Nah, gitu. Kayak gitu. Memang lomba baca puisi ini kan berbeda dengan lomba tenis meja, yang lain-lain gitu kan. Kalau beda-beda penilaiannya, biasanya di penilaian juara 2, juara 3 itu banyak yang berbeda. Kalau juara 1 biasa sama. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi makanya di technical meeting itu kita tanyakan ke juri. Ya, biasanya juri dihadirkan tuh di technical meeting atau perwakilan juri atau di panitia apa saja yang dinilai gitu. Yang dinilai biasanya itu vokal, artikulasi, intonasi, ekspresi, interpretasi. Biasa itu ikuti kriteria itu. Ya kan, kalau ada yang tidak mengikuti itu menang, kalian mulai protes. Kok bisa menang? Artikulasinya nggak jelas, apanya salah-salah itu boleh. Gitu. Kayak gitu. Kemudian ketika lomba baca puisi melalui streaming gitu, itu ada dibuat background tertentu sehingga pembaca puisinya ada yang sekadar bacaan yang didengar. Itu bagaimana penilaiannya itu? Tergantung lagi lombanya lomba apa ini. Kalau lomba baca puisi video, ya kan, lomba ada baca puisinya, maka harus ada orang yang bacanya.
ya kan? Ya, Kecuali maksudnya ada yang membaca, cuma dia sekitar 40% dia background. Ya, nggak boleh. Jadi kalau lomba baca puisi harus ada orang yang membacanya. Nggak boleh suaranya aja. Ya kan, kecuali lomba puisi video, lomba video puisi, itu boleh suaranya aja. Tapi kalau lomba membaca puisi video, harus ada orang yang membaca puisinya. Backgroundnya ada di belakang orang itu. Karena akan dinilai oleh juri setiap detik tuh ekspresinya dan sebagainya. Nah, itu ketika kami jadi juri, saya setiap tahun jadi juri lomba baca puisi Elvi Tiana Rosa, ya kan? Nah, itu pesertanya ribuan tuh, ya kan? Ribuan gitu ya. Nah, jadi kami nilai harus ada orangnya di video itu, ya kan? Nah, jangan hanya suaranya. Itu Ya, salah. ini bisa jadi bahan. Ya, itu. Lihat ya, lomba baca puisi video, ya kan? Nah, itu maka harus ada orangnya, nggak boleh suaranya. Walaupun hanya 10% atau 20% atau 40%. Harus 100% orangnya ada di video itu. Ya. Kasih banyak Bang ya. Oke, Pak Ali. Waalaikumsalam. Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini. Ya. Sampai jumpa lagi kita di grup WhatsApp. Ya. WhatsApp sesuai dengan yang lolos, jadi grup lolos. Dan kemudian agar tidak menjadi beban, ikutilah aturan-aturan apa kita, seperti angsuran dan sebagainya itu bisa diangsur ya, agar nanti ketika saat tibanya tidak menumpuk ya. Karena sampai saat ini masih banyak juga yang belum memenuhi hak kewajibannya ya. Dan kemudian buatlah video sebaik-baiknya, pastikan video kameranya bagus, cahayanya bagus, pengambilan gambarnya, ya maksudnya pengambilan gambarnya bagus. Kalau nggak ada kamera ya pakai HP. Kemudian kalau di dalam ruangan gelap boleh syuting di luar. Kalau terganggu dengan suara-suara lain boleh pakai lip sync, ya direkam dulu suaranya. Oke. Saya kira demikian pertemuan kita yang ketiga hari ini ya, membaca puisi. Nanti terakhir ke pertemuan kita akan mengundang. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, ya siapa? Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, ya. Dari siapa Bu? Sebutkan namanya. Ibu Lita Jambi, Bang. Ibu apa? Bu Rita ya. Ada apa Bu Rita? Ada yang ditanyakan? Halo, mana orangnya? Ya, sinyalnya kurang bagus ya. Assalamualaikum, Bang. Ya. Ini saya Ibu Evi. Ya. Maaf, saya kan baru masuk pertama ini kenalan dengan Abang karena saya terlambat masuknya baru bulan Juli. Ya itu Nah, memang tahap 2 ya. Nah, Ya. tapi materinya sudah sampai ke pembacaan dan membuat puisi. Sementara kan kemarin membuat puisi saja materi saya masih tertinggal. Jadi di Ya. sini agak kesulitan menemukan ide sudah ada, cuma untuk merangkaikan kalimat-kalimatnya sekarang Ya. yang agak terganggu. Jadi Ibu dari grup berapa? Ini Ibu Sumatera, ini AP4 dari Jambi. Nanti Ibu minta materi tulisannya untuk Ibu baca-baca ya. Ada materinya, apa 4 kunci yang diberikan itu, apa kunci menulis puisi dan sebagainya. Ibu ikuti itu, habis itu Ibu tulis. Ya. Ibu tulis puisi itu. Pertama puisi itu temanya doa untuk bangsa. Tanyakan dulu, mengapa kita berdoa untuk bangsa ini? Ada apa dengan bangsa ini sehingga kita harus berdoa? Nah, itu ditulis. Sampaikan itu dengan bahasa puisi. Ya kan, dengan majas-majasnya, perumpamaan-perumpamaannya. Kalau negeri itu kita umpamakan dengan bahtera, maka yang lain, kalau corona kita umpamakan jadi badai. Kalau kita akan menggunakan rumah sebagai perumpamaannya, maka corona itu bisa menjadi rayap.
Begitu. Jadi perumpamaan atau majas, hindari menggunakan kata apa yang kita lihat, tapi apa yang dibalik yang kita lihat. Kalau kita melihat pintu, bukan pintu itu yang kita tulis, tetapi sifat pintu itu. Sifat pintu adalah, kerjaan pintu adalah tempat masuk dan keluar. Jadi tempat masuk dan keluar itu bisa kita gunakan pintu untuk menjadi majasnya. Ada itu di materinya nanti kan, gue tulis, nanti akan didampingi, ada oleh Mbak Rini Utama, ada Bu Adri Kedum, dan ada saya. Nanti secara pribadi akan ada pembelajaran langsung kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Dan puisinya juga dikoreksi. Jangan cemas, semuanya akan diloloskan. Terima kasih, Bang. Oke, Bu. Ya. Tunggu puisinya ya. Ya, sama-sama. Bu Yuni bisa diberi materinya nanti ke Ibu Leoni ya. Sudah saya kirim, Bang. Sudah ya? Ya. Oke, saya kira sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, 21.50. Oke, nah, ini sudah malam ya. Saya kira itu dulu pertemuan kita hari ini. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti di pertemuan terakhir kita akan hadirkan Rini Intama, kemudian ada Ibu Adri Kedum ya, untuk mengambil ilmu dan pengalaman mereka tentang menulis puisi ya. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Malam. Terima kasih, Bang. Terima kasih ya Bang ilmunya. Terima kasih ya Bang. Ya, Assalamualaikum. Sehat selalu. Izin live, Bang. Ya, silakan live. Ya, oke. Izin live, Bang. Sehat selalu ya. Sehat, ya, semoga kita sehat semua ya. Amin. Amin. Oke, sip.